Selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi turunan yang sebelumnya sudah Ibu berikan materi melalui PPT. Dan di dalamnya PPT ada Ibu sisipkan video. Video itu mengenai penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam kesempatan ini untuk video Ibu skip, nanti silahkan kalian tonton kembali isi video itu ya, biar lebih jelas kalian memahami materi turunan berikut. Baik, Ibu mulai. Jadi materi hari ini mengenai turunan fungsi aljabar. Kompetensi dasarnya yang pertama, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat-sifat turunan fungsi serta penerapannya. Kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, lambang turunan fungsi apabila diketahui Y sama dengan Fx. Ya, jadi apabila diketahui suatu fungsi Y sama dengan Fx, maka turunan pertamanya dituliskan Y aksen atau F aksen X, tergantung mana yang diketahui. Apabila yang diketahui Y, maka turunan pertamanya dituliskan Y aksen. Dan apabila yang diketahui Fx, maka turunan pertamanya adalah F aksen X. Demikian juga untuk turunan kedua, apabila turunan pertamanya Y aksen, maka turunan kedua Y aksen 2. Dan apabila turunan pertamanya F aksen X, maka turunan keduanya adalah F aksen 2X. Nah, kemarin Ibu udah sampaikan juga, apakah ada hubungan antara limit dengan turunan. Di sini kalian bisa membuktikan bahwa turunan pertama suatu fungsi merupakan limit Fx ditambah H dikurangi Fx per H dengan H mendekati 0. Silakan untuk lebih jelas nanti kalian bisa buka internet, cari contoh konsep limit ya untuk menentukan turunan ya. Silakan cari sendiri. Nah, untuk rumus turunan fungsi aljabar, apabila diketahui fungsi Fx itu X pangkat N, maka turunan pertama dari Fx ini adalah N X pangkat N min 1. N ini ya, ditaruh depan, N, kemudian X, N-nya dikurangi 1. Ya. Biar jelas, langsung ke contoh. Apabila diketahui suatu fungsi, yaitu X pangkat 7, atau Fx sama dengan X pangkat 7. Maka, berapa turunan pertamanya? Kita masukkan rumus, ya. N X pangkat N min 1, jadi 7X pangkat 6. Ikutin rumus ini. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang pertama, apabila diketahui fungsi Fx sama dengan K, maka turunan pertamanya adalah 0. Jadi kalau hanya konstanta, maka turunannya 0. 2. Apabila Fx sama dengan X, ya hanya variabel tanpa konstanta, maka turunan pertamanya 1. Sifat yang ketiga, apabila Fx sama dengan K kali X, jadi ada variabel, ada konstanta, maka turunan pertamanya adalah konstantanya, jadi X-nya hilang. Nah, yang keempat, apabila diketahui fungsi X pangkat N, maka turunan pertamanya N X pangkat N min 1 seperti yang contoh tadi. Kemudian, apabila di sini fungsi nomor 5, Fx sama dengan K kali X pangkat N, maka turunan pertamanya K kali N X pangkat N min 1. Sifat nomor 6, nomor 7, operasi penjumlahan dan pengurangan masing-masing dijumlah ataupun dikurang. Nah, bagaimana untuk bentuk perkalian atau pembagian? Kita lihat, untuk bentuk yang perkalian, kita perhatikan rumusnya. Sama, apabila yang diketahui fungsi Y atau Fx itu suatu persamaan fungsi U kali V,
maka turunan pertamanya masing-masing ini nanti dicari turunannya. Nah, untuk menyelesaikan turunan pertama, U aksen V, artinya U aksen kali V, ditambah U kali V aksen. Kemudian, untuk yang pembagian, apabila diketahui Y sama dengan U per V, maka Y aksen atau turunan pertamanya adalah U aksen kali V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Untuk ini Ibu skip dulu, nanti karena contohnya berbeda. Contoh soal yang pertama, contoh 1, ada 3. Berdasarkan sifat yang tadi Ibu sudah sampaikan, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Apabila diketahui fx sama dengan 10x, berapa turunannya? Fx sama dengan 10x. Maka 10x artinya 10 pangkat 1. Sehingga turunannya 1 kali 10, 10. X, 1 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, 0. Semua bilangan pangkat 0 nilainya 1. Sehingga turunan pertama dari 10x sama dengan 10. Atau mengikuti sifat tadi, x-nya hilang. Ya. Untuk soal yang B, 1B dan 1C tidak ada variabel, hanya konstanta, maka turunannya adalah 0. Nih. Ya. Contoh yang nomor 2, yang A, turunan pertama dari 6x, sudah tahu ya, 6 langsung. Ya, x-nya hilang. Nah, kalau seperti ini berarti bagaimana yang B? Kita lihat. Ya, untuk yang B, x pangkat 4, turunan pertamanya 4x pangkat 3. Yang C, apabila fx-nya min 4x pangkat 5, maka 5 dikalikan min 4, min 20, x-nya berkurang 1 ya. Jadi negatif 20x pangkat 4. Yang D, masing-masing ini ya. Jadi diselesaikan turunan pertamanya, ini kali ini 12x, x pangkat 2. Kemudian ini kali ini jadi min 6x, x-nya pangkat 1. Cukup ditulis min 6x, kemudian ditambah 8, ini 0 ya, hanya ini aja. Contoh yang ketiga, cari turunan fungsi kedua. Jadi turunan kedua, carilah turunan kedua fungsi fx berikut. Caranya bagaimana? Cari turunan pertama dulu, hasil turunan pertama diturunkan lagi. Jadi ini cari turunan pertama, 12x pangkat 2 min 6x ya, ditambah 8, turunkan lagi nih. Jadi berapa? Turunan keduanya ini kali ini 24x dikurangi 6. Itu turunan kedua. Contoh yang keempat, berarti suatu pembagian ya. Ini U, ini V. Cari turunan masing-masing. Yang U, X min 2, maka turunannya, turunan pertamanya 1. Ya, turunan dari X. Ini kan tidak ada atau 0. Kemudian V-nya, X kuadrat ditambah 3, maka turunan pertamanya 2X. Ini kan 0. Ya. Sehingga penyelesaiannya untuk pembagian ini, U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Sudah selesai. Sampai di sini ya penulisannya. Jadi cukup ditulis seperti ini. Jadi ini diselesaikan, disederhanakan seperti ini. Contoh yang kelima, mengenai perkalian, ini sebagai U, ini sebagai V. Seperti tadi, masing-masing dicari turunannya pertama ya. Turunan pertamanya, yang U, turunan pertamanya ini 2X ditambah 2, yang V 4. Nah, untuk menentukan hasil perkaliannya, ya turunan pertamanya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ya, seperti ini. U aksen V ditambah U V aksen, buka kurung, selesaikan, kemudian sederhanakan. Ya, jelas ya? Sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Silahkan kalian cermati lagi. Yang ini silahkan nanti dipelajari. Intinya sama ya. Jadi cari turunan pertama. Silahkan dicermati dari contoh 1 sampai contoh 6 ya. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat bagi kalian. Dan sampai di sini dulu, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Selamat pagi.